untuk dikembalikan. Namun hari esok adalah milik kita untuk dimenangkan atau dilepaskan. Saudaraku, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa dan kecewa, karena tidak ada beban yang terlalu berat jika kita mengangkatnya bersama Allah. Hampiri Dia, datanglah padanya, memohon akan belas kasihan-Nya. Yesuslah jaminan yang pasti bagimu. Saat ku hadapi badai hidup, tak satu pun pertolongan manusia, namun Kau hadir dengan lembut, mengulurkan tanganmu. Ku kagumi kebaikanmu, sebab Kau angkat diriku. Terbang tinggi atas langit, bersama Tuhan kekuatanku. Jauh tinggi lewati badai, ku damai dalam dekapanmu. Tiada ku ragu lagi, karena ku tahu Yesus jaminan yang pasti. Saat ku hadapi badai hidup, tak satu pun pertolongan manusia, namun Kau hadir dengan lembut, mengulurkan tanganmu. Ku kagumi kebaikanmu, sebab Kau angkat diriku. Terbang tinggi atas langit, bersama Tuhan kekuatanku. Jauh tinggi lewati badai, ku damai dalam dekapanmu. Tiada ku ragu lagi, karena ku tahu Yesus jaminan yang pasti. Langit, bersama Tuhan kekuatanku. Jauh tinggi lewati badai, ku damai dalam dekapanmu. Tiada ku ragu lagi, karena ku tahu Yesus jaminan yang pasti. Tiada ku ragu lagi.
karena ku tahu Yesus jaminan yang pasti. Yesus, Dia adalah terang, harapan, penolong, pembela, penebus, dan juru selamat kita semua. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Oh, oh Yesus, haleluya. Oh, amin Tuhan. Kami cinta Kau selalu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
tak peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saudaraku, hidup yang kita jalani ini terkadang terasa sangat berat. Hari berganti hari, beban terasa semakin berat menindih. Problem dan permasalahan hidup bagaikan sebuah daftar panjang yang seakan tidak pernah habis untuk selesai dibaca. Mungkin saat ini saudara sedang dikhianati seseorang. Saudara dikecewakan dan disakiti. Belum Anda harus bergumul dengan sakit penyakit, dan rasa takut terus menguasai dan menghantui kita. Atau saudara benar-benar susah untuk dapat mengampuni. Belum perasaan cemburu yang menyerang, dan saudara sedang bergumul melawan amarah. Saudara sedang hidup dalam kebimbangan dan keputusasaan, serta tiada berpengharapan. Oleh karena tidak dapat menguasai keinginan yang lama, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Dan tiba-tiba muncullah kesulitan-kesulitan baru di dalam rumah tangga kita, sehingga saudara kehilangan kepercayaan iman akan Tuhan. Ya Bapa, sentuh hatiku, jamah hidupku, perbarui dan pulihkan aku. Biarlah tangan-Mu Yesus memeluk diriku. Tangan-Mu meredakan badai hidupku ya Tuhan. Tangan-Mu Yesus menjamah, menopang, dan menggandengku, dan membuatku masuk dalam malikai kemuliaan-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan bersungguh-sungguh di pagi hari ini setiap kita boleh sama-sama menyatukan hati kita. Kita sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau kasih persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, dan biar hidup kita juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi sebelum kita mulai, sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau ajaib Tuhan, Kau kumpulkan kami setiap daripada kami Tuhan di tempat ini maupun secara online Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini rencana-Mu Tuhan buat setiap kami. Biar Tuhan, hidup kami Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini, kami boleh persembahkan itu sebagai korban yang harum Tuhan buat Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami, dan akan selalu baik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan
Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kayak mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mulai angkat sembah kita. Sama-sama kita mulai angkat mazmur kita sama Tuhan. Sama-sama kita mulai kasih pengagungan buat Yesus. Sebab Dia layak diagungkan. Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup setiap kita. Ini pengagungan kami. Kami berikan pengagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik buat hidup kami, ya Tuhan. Kami naikkan sembah, kami agungkan nama-Mu. Biar hidup kami jadi persembahan yang harum bagi-Mu, jadi korban pujian yang menyukakan hati-Mu, ya Allah. Ini setiap hati kami, oh Yesus. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau Allah yang agung Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha mengasihi buat setiap kami, oh Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami naikkan pujian, kami naikkan pengagungan, kami naikkan korban syukur buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebab karya-Mu ajaib, karya-Mu mulia, oh Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami mau kasih persembahan kami Tuhan untuk Engkau, ya Bapa. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oh, panggil namanya Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
dalam hidup setiap kami ya Bapa. Biar sungguh pujian itu Tuhan boleh menjadi hidup setiap kami ya Bapa. Biar pujian itu bukan cuma sekedar perkataan yang keluar dari mulut bibir setiap kami Tuhan, tapi sungguh kami boleh nyatakan dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan dambaan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau Tuhan mengekspresikan lebih lagi Tuhan, dengan sukacita yang berlimpah yang daripada Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, biar setiap kami boleh Tuhan lepas Tuhan dalam menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang diagungkan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Sungguh tiada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan sambil sorakan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang sedang kita tabur hari-hari ini pasti akan menuai pada waktunya Tuhan, amin. Dan jangan sekali-kalinya kita bosan untuk menabur, amin. Yang mau lebih lagi, yang mau kasih pujian terbaik buat Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Ya Yesus, ini pujian kami Tuhan. Ini bukti sukacita kami buat Engkau ya Yesus. Oh Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang menunggu waktu itu. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sekali lagi dari awal. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sama-sama katakan, yang menabur dengan mengucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari nyatakan pujian ini dari awal. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, amin Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Nyatakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur hari-hari ini pasti kami akan tuai pada waktu-Mu ya Bapa. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkas. Sama-sama katakan, yang menabur Yang menabur dengan
dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkasnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkasnya. Sekali lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ini iman kami Tuhan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Oh, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Haleluya. Setiap kita yang semangat untuk menabur buat Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dari isi hati Tuhan kita percaya biar lewat pemberitaan firman ini sungguh-sungguh bisa jadi rema buat setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang nyata di tempat ini. Terima kasih kalau Engkau baik Tuhan dalam setiap hidup kami. Kalau kami tadi boleh Tuhan bersuka cita untuk nama Tuhan, biar sungguh Tuhan lewat ibadah ini Tuhan terus beracara dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan pujian ini juga bisa jadi doa setiap kami ya Bapa. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Janji-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu dalam ibadah ini memberkati setiap kami Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus berkaryalah atas setiap kami. Sentuh hati kami yang terdalam. Karena kami ingin Tuhan mengalami perubahan. Kami ingin mengalami pembaruan melalui ibadah di tempat ini ya Bapak. Sehingga kami dapat membawa pulang pesan-pesan ilahi yang sangat indah di dalam kehidupan kami. Mari urapi setiap kami, urapi telinga hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, aman terkendali. Haleluya. Ya, bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa datang beribadah bertatap muka di tempat ini. Dan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, salam sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Siang ini sama-sama kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu jangan menunda-nunda. Apa saudara? Iya. Oke, kita langsung buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 8 ayat 8 sampai 10. Keluaran 8 ayat 8 sampai 10. Kita akan bergantian membacanya. Saya akan baca ayat 8, saudara ayat 9, dan ayat 10 kita akan sama-sama membaca. Keluaran 8 ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Ayat 9, saudara. Sama-sama, katanya besok. Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami." Saya percaya kita semua tidak asing dengan cerita ini, ya. Diceritakan pada ayat-ayat yang baru kita baca. Pada saat itu Mesir sedang dilanda dengan musibah, dengan tulah katak yang luar biasa. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia dapat menghilangkan tulah tersebut saat itu juga, jika Firaun mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Namun sayangnya saudara, kalau saudara baca di dalam cerita ini, Firaun malah memberikan jawaban yang tadi kita baca. Jawabannya sangat aneh. Ketika ditanya, "Bilang Tuanku ingin semuanya itu dilenyapkan," Firaun menjawab, "Kapan? Besok." Nah, Tuhan mengatakan bahwa Firaun dapat bebas dari tulah yang sedang terjadi hari itu juga. Tetapi dia malah ingin menundanya hingga besok. Saudara, mungkin saat ini kita bisa berkata bahwa Firaun ini orang yang aneh, ya. Tetapi tanpa kita sadari bahwa seringkali kita juga berbuat yang sama dengan Firaun ini. Seperti itu juga kita suka berbuat, ya saudara, menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan, menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia dapat menolong kita untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan yang perlu kita lakukan hanya melepaskan hal-hal yang salah yang kita kerjakan selama ini. Tetapi banyak dari kita justru malah berkata, "Besok ya Tuhan, besok saya baru mentaati perintah-Mu."
Besok saya baru mau melepas dosa-dosa kesalahan saya. Sehingga apa saudara? Sehingga pertolongan Tuhan juga tertunda di dalam hidup kita. Kita lihat di sini, Firaun, kalau kita baca seluruh cerita ini, Firaun terus-menerus menunda perintah Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Sehingga hidupnya berakhir dengan hukuman Tuhan. Ya, kita tahu semuanya, akhirnya dia terkubur hidup-hidup di Laut Merah. Penundaan atas perintah Tuhan itu seringkali membuat hidup kita akan mengalami banyak kerugian, akan mengalami banyak masalah, saudara. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar supaya kita tidak memiliki kebiasaan untuk menunda-nunda, khususnya dalam melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Amin, saudara. Kita akan belajar dari satu kisah yang lain, saudara. Di dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kisah ini adalah kisah mengenai Lot. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Yuk kita akan baca, sama-sama kita baca ya, ayat 15, 16, 17. 2, 3. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya jangan mati lenyap. Saudara, dari cerita ini kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya yang Tuhan mau kita lakukan ketika Dia memberikan perintahnya kepada kita. Ya, kita tahu kisah ini. Lot sudah salah memilih. Dia memilih lembah Yordan dan tinggal di kota Sodom yang penuh dengan dosa. Dan pada suatu saat Tuhan akan menghancurkan kota Sodom. Tetapi Tuhan menaruh belas kasihan kepada Lot dan keluarganya. Dia ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi diceritakan di sini, tadi yang kita baca, ketika itu Lot berlambat-lambat. Ya, kadang-kadang kita juga suka begitu ya, saudara. Kalau besok kita mau pergi, kita menyiapkan barang-barang, segala sesuatu yang akan kita butuhkan, kita akan bawa. Kita suka santai-santai saja. Sudah pas besok mau berangkat, oh iya, ini lupa, oh iya, itu lupa. Ketinggalan ini, ketinggalan itu. Nah, ini berlambat-lambat, saudara. Dan diceritakan Lot seperti itu. Saat itu dikatakan Lot berlambat-lambat. Ya, maka kedua malaikat Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan memegang tangan Lot, tangan istrinya, tangan kedua anaknya, membawa mereka keluar dari kota Sodom. Lalu apa perintah malaikat selanjutnya? Perintahnya adalah di ayat 17, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Perintah Tuhan adalah lari, tidak jalan, bukan jalan. Tuhan tidak mau Lot berlambat-lambat, saudara. Perintah Tuhan supaya Lot bersegera untuk lari. Dikatakan jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Sebab kalau kita menoleh ke belakang, kita nggak bisa lari dengan cepat, ya. Saudara
Pernah lari mau ikut lomba terus saudara noleh-noleh terus ke belakang. Dijamin saudara pemenangnya dari belakang, ya. Jadi kalau kita mau lari, mau cepat sampai ke tujuan, kita tidak boleh menoleh ke belakang, apalagi berhenti, saudara. Nah, ini artinya apa? Lot tidak boleh menunda-nunda proses penyelamatan yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan itu sudah merencanakan keselamatan untuk Lot dan keluarganya. Dan Lot akan menerimanya. Kalau apa? Kalau dia tidak berlambat-lambat. Mungkin kita bertanya, saudara, ya, apakah nggak bisa ya Tuhan itu santai sajalah, nunggu Lot itu beberes dulu, nunggu Lot berlambat-lambat, ngambil apalah, ngambil segala perlengkapannya. Toh nanti Sodom dan Gomora itu bisa dihancurkan kapan saja. Benar enggak saudara? Enggak mesti jam sekian, detik sekian seperti itu. Itu menurut pemikiran kita. Kita bertanya enggak bisa apa Tuhan itu santai aja? Kan enggak harus jam berapa, bisalah mundur 1 jam atau 2 jam menurut pemikiran kita. Tetapi saudara, kita belajar dari kisah ini. Itu bukanlah cara kerja Tuhan. Itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan tidak mau berlambat-lambat. Tuhan tidak mau ada penundaan. Penundaan ini akan mendatangkan bencana. Sehingga apa? Sehingga malaikat itu menarik Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom. Dan inilah hal penting yang ditekankan oleh Tuhan. Ketika kita mau menerima pimpinan Tuhan. Kita perlu tahu saudara bahwa tidak semua hal kita harus tidak boleh menunda, ya. Khususnya yang tidak boleh menunda, yaitu ketika Tuhan hendak melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan hendak memberkati kita. Jangan sampai kita menunda untuk menerima berkat Tuhan. Jangan sampai kita menunda untuk menerima keselamatan atau perlindungan dari Tuhan. Kita tidak boleh menunda-nunda. Kita tidak boleh berlambat-lambat untuk menerimanya. Saudara, seringkali orang mendengarkan firman Tuhan dan hatinya dijamah oleh firman Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa, saya mau bertobat Tuhan. Tetapi kemudian dia menunda pertobatannya. Dia menunda dengan mengatakan bulan depan aja Tuhan. Saya akan bertobat, saya benar-benar akan bertobat bulan depan. Bulan depan saja Tuhan, saya akan meninggalkan semua dosa-dosa saya. Bukan sekarang, saya sekarang belum siap. Berapa banyak kita seperti itu saudara. Dan ketika saudara sampai pada bulan itu, ketika sampai kepada tanggal itu, yang saudara mau engkau bertobat, ternyata pertobatan itu sudah hilang. Ya, kesempatan untuk bertobat itu sudah tidak ada lagi. Kenapa saudara? Karena kita menunda-nunda. Kita berlambat-lambat untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita menunda-nunda untuk diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita dijamah oleh firman Tuhan, untuk benar-benar bertobat, untuk benar-benar menanggalkan setiap kehidupan lama kita, jangan berlambat-lambat. Nanti waktunya tidak ada lagi. Bisa jadi maut datang lebih dahulu sebelum kita bertobat. Baru aja kami kehilangan jemaat di Serpong, saudara. Jadi 3 minggu sebelum dia meninggal, dia masih hadir di gereja kita. Badannya gede, suaranya kenceng, saudara. Masih ngajakin kita, ayo kita ketemuan di Bandung, kita rekreasi. Sepulang dia ke luar kota, kemudian dia sakit. Tidak lama saudara, dalam jangka 2 minggu, Tuhan sudah panggil. Bisa jadi maut datang sebelum kita bertobat. Karena itu kita harus segera bertobat saat itu juga. Ketika Tuhan menjamah kita, ketika kita
sadarkan oleh atas dosa-dosa kita, saat itu juga saudara kita harus bertobat. Saat itu juga kita minta hidup kita dirubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, satu kisah lagi saudara, kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 12, kita baca sama-sama ya. Ayat 9, 2, 3. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, supaya engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, ini kisah yang kita pasti udah tahu. Salah satu tipuan dari kuasa kegelapan yang sungguh-sungguh luar biasa adalah bukan ketika kita tidak menerima firman Tuhan. Kuasa kegelapan membiarkan kita menerima firman Tuhan. Kuasa kegelapan membiarkan kita percaya kepada firman Tuhan. Kita mengaminin firman Tuhan, saudara. Tetapi kuasa kegelapan seringkali mengajak kita untuk menunda menjalankan perintah Tuhan. Diterima firman Tuhannya, tetapi ditunda untuk mengerjakannya. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram, saudara. Dia panglima yang biasa berperang dan dia memenangkan peperangan bagi Raja Aram. Tapi saat itu dikatakan dia sakit kusta. Dan penyakit kusta pada zaman itu tidak ada obatnya. Sehingga dia tidak tahu harus bagaimana dengan kustanya ini. Istilahnya udah frustasi, udah nggak ngerti harus kemana. Saya percaya dia udah berusaha segala macam. Karena penyakit ini menggerogoti bagian-bagian tubuhnya. Kita tahu ya kalau sakit kusta itu daging dari penderita itu sedikit demi sedikit digrogotin dan akan terlepas, saudara. Lalu Naaman mendapatkan petunjuk dari seorang anak perempuan yang ditawan dari negeri Israel. Diberitahu bahwa di Israel ada seorang nabi bernama Elisa. Dikatakan pergilah ke sana karena pasti Elisa dapat menyembuhkanmu. Demikian kata anak itu, saudara. Dan Naaman percaya dengan perkataan anak perempuan ini. Meskipun anak perempuan ini hanya seorang tawanan perang ya dari Israel, saudara. Dan Naaman bukan hanya percaya, saudara, tapi dia benar-benar pergi ke Israel dan sampai di rumah Elisa. Itu artinya apa? Artinya Naaman ini benar-benar percaya. Tetapi ketika Elisa memberikan satu firman Tuhan yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan, Naaman menjadi gusar. Dan dikatakan di ayat 10, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Satu perintah yang mudah. Karena apa? Karena sungai Yordan itu ada di Israel, saudara. Bukan ada di tempat yang jauh, ada di negeri yang jauh. Dan ia tidak disuruh untuk melakukan ritual yang sulit sebetulnya. Cuman mandi 7 kali. Enggak ada hal-hal lain, saudara. Kenapa hal ini harus dilakukan oleh Naaman? Karena hal ini akan menunjukkan iman dari Naaman. Saudara, Tuhan seringkali memberikan kesempatan. Saya ulangi lagi, Tuhan seringkali memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menunjukkan iman kita terhadap firman Tuhan. Tapi di sini kita lihat, Naaman marah. Karena apa? Karena Naaman menyangka apa yang dilakukan Elisa itu tidak sesuai dengan pikirannya, dengan harapannya.
Dikatakan di ayat 11, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Saudara, jadi seringkali orang itu menafsirkan firman Tuhan, ya, menginterpretasikan firman Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu, mujizat Tuhan itu pasti datangnya dengan cara begini, menurut maunya kita. Ya. Padahal Tuhan punya cara yang lain, Saudara. Tuhan mau Naaman melakukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah, Saudara. Kalau coba saudara pikir, kalau masih Elisa juga yang harus keluar dan menggerak-gerakkan tangannya, mungkin dioles-oles, dipegang-pegang bagian tubuh yang sakit dari Naaman ini, maka Naaman tidak melakukan apa-apa. Ya, justru di sini Naaman disuruh melakukan firman Tuhan, tetapi dia marah, bahkan dia ingin mengubah perintah Tuhan. Bukankah lebih baik aku mandi di sungai-sungai Damsyik daripada di sungai Yordan? Saudara, seringkali banyak orang seperti Naaman. Mungkin kita juga pernah seperti itu. Ya, menawar firman Tuhan dan ingin mengubah untuk melakukannya sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pikiran kita. Inilah sebabnya, Saudara, banyak orang sudah percaya Tuhan, tetapi tidak mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang sudah percaya Tuhan, tetapi tidak menerima pertolongan Tuhan. Mereka sudah percaya, seperti Naaman. Sudah datang jauh-jauh ke Israel untuk bertemu dengan Elisa. Tetapi ketika Tuhan meminta sesuatu yang mudah untuk dilakukan, perintah Tuhan, dia menolak, menunda-nunda. Sebetulnya tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit untuk menerima pertolongan Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita pernah ditolong Tuhan? Luar biasa. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Yang membuat sulit adalah karena kita suka menawar, karena kita suka menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan. Selama Naaman menunda untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Elisa, maka selama itu juga dia masih sakit kusta dan dia belum mengalami mujizat dari Tuhan. Kalau saja Naaman langsung mandi 7 kali di sungai Yordan, saat itu juga, detik itu juga Naaman akan sembuh. Ya. Jadi sebetulnya Saudara, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu sudah tersedia bagi setiap kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan, Saudara. Karena Dia begitu kasih kepada kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan sudah menyediakan. Tetapi sekali lagi, Saudara, ada hal-hal yang kita harus mengerti. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Seringkali semuanya itu jadi tertunda, bahkan bisa saja batal. Karena kita menunda melakukan kehendak Tuhan. Kita harus sadar, Saudara, bahwa pekerjaan iblislah yang membawa pikiran kita untuk menunda-nunda. Contoh, Saudara, kita mau berbisnis dengan jujur, tapi iblis justru memberikan banyak peluang. Sehingga kita mulai goyah dan menunda-nunda. Tarsok, Saudara. Kita tidak menolak, saya pasti bertobat kok. Tapi nanti sekarang belum bisa. Nanti tahun depan saya benar-benar mau bisnis dengan jujur. Tahun ini nih saya selesaikan karena banyak keuntungan, cuannya itu masih di depan mata. Atau ketika kita mau meninggalkan dosa, hidup lama kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Lagi-lagi iblis membujuk kita untuk terus menunda. Besok saja, besok kan masih ada waktu. Semuanya ditunda, Saudara, hati-hati. Penundaan seringkali menjadi hal yang kelihatannya sepele. Tetapi bisa berakibat sesuatu yang serius
dan sangat menghancurkan hidup kita. Lot diperintahkan untuk segera meninggalkan Sodom. Jangan menoleh, jangan berlambat-lambat. Lot dan 2 anaknya selamat. Tetapi istri Lot mati menjadi tiang garam. Karena apa? Dia menoleh ke belakang. Istri Lot tidak taat. Naaman diperintahkan mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia menjadi sangat marah, menolak, gusar hatinya. Meskipun akhirnya di ayat berikutnya dikatakan dia menjadi sadar dan mau melakukan perintah Tuhan sehingga Naaman sembuh dari kustanya. Mari kita bandingkan kisah Naaman ini dengan satu kisah di dalam Yohanes 9 ayat 6 dan 7, Saudara. Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama ayat 6, 2, 3. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan. Saudara, orang ini dikatakan buta sejak lahir. Ya, mungkin dia tidak punya kornea mata, mungkin saja dia tidak punya bola mata. Ya, istilahnya sudah tidak bisa ditolong lagi, tidak bisa disembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus kuasanya luar biasa, kasihnya luar biasa. Dia ingin menolong orang buta ini. Asalkan apa? Asalkan dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dikatakan Tuhan Yesus mengoleskan pada mata orang buta ini tanah yang dicampur dengan ludahnya. Dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Tidak seperti ketika Lot mau dibebaskan dari kota Sodom. Harus segera, harus cepat. Tapi kali ini Tuhan Yesus tidak menyuruh harus segera, harus cepat. Tuhan memberikan kesempatan, membuka kesempatan kepada orang buta ini untuk dia mengalami kesembuhannya sendiri. Ya, kita lihat berapa cepat orang ini mengalami kesembuhan. Itu tergantung berapa lama orang ini tidak menunda-nunda perintah Tuhan. Dan kita baca pada ayat yang ke-7 tadi. Pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka dikatakan, maka pergilah orang itu membasuh dirinya dan kembali dengan matanya sudah melek. Coba kita lihat saudara, pada ayat 7 orang buta itu mendapat perintah dari Tuhan. Pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dan pada ayat yang sama dia melakukan perintah Tuhan. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya. Dan pada ayat yang sama juga dia mengalami mujizat Tuhan. Luar biasa saudara. Lalu orang itu kembali dengan matanya sudah melek. Kalau saja orang buta ini menunda sampai besok, sampai lusa atau minggu depan tidak membasuh dirinya dalam kolam Siloam, maka sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan dia juga masih tetap buta. Ya, tapi karena saat itu begitu disuruh, dia langsung mengerjakannya. Luar biasa saudara. Maka ia mengalami kesembuhan, dia bisa melihat. Ini sesuatu pelajaran. Ini sungguh merupakan satu pelajaran buat kita semuanya. Bahwa ketika kita tidak menerima berkat Tuhan, ketika kita tidak menerima pembaruan, pemulihan dari Tuhan, ketika kita tidak menerima pertolongan Tuhan, ketika kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan, itu bukan karena Tuhan lalai saudara, bukan. Tetapi seringkali karena kita menunda-nunda, karena kita berlambat-lambat menjalankan firman Tuhan. Perintah Tuhan sudah jelas saudara, jalankan firman Tuhan dulu, baru nanti kita akan mengalami hasil dari firman itu yang kita kerjakan. Kita akan mengalami mujizat, kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu diikuti oleh mujizat. Firman Tuhan itu diikuti oleh berkat saudara. Dan menunda dalam menjalankan firman Tuhan, itu artinya juga kita menunda mujizat dan berkat Tuhan
berlaku di dalam hidup kita. Ya. Mari kita baca di dalam Ibrani 3 ayat 13 sampai 15. Ibrani 3 ayat 13 sampai 15. Saya minta seorang membaca, ibu-ibu, boleh? Ibrani 3 ayat 13 sampai 15. Monggo tergerak bergerak, saudara. Ya, ayat 13, 15. Tetapi nasihatilah. Ayat 13, Bu. Ibrani 3. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara, hidup kita ini adalah hidup hari ini. Ya, saya percaya kita semua ngerti. Kita hidup hari ini. Kita tidak sedang hidup pada hari kemarin. Karena kemarin sudah lewat, kemarin sudah berlalu. Kita juga tidak hidup lagi pada hari esok. Karena esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Kita tidak tahu nanti sore atau besok kita masih hidup atau tidak. Itu sebabnya dikatakan di sini pada ayat yang ke-13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi nasihat firman Tuhan itu harus kita terima dan lakukan setiap hari. Bisa amin? Tapi biasanya kalau kita ini dinasehati setiap hari, saudara, pasti kita ini berkata kepada yang nasihati kita cerewet, bawel, tiap hari kasih nasihat, gitu ya. Padahal ini firman Tuhan, saudara. Ya, harus setiap hari. Disebutkan tadi selama masih dikatakan hari ini. Kenapa harus setiap hari? Saya percaya karena Tuhan mau memberkati kita setiap hari. Siapa yang di sini mau diberkati? Ya selang-seling aja Tuhan, hari Senin, habis itu Selasa nggak usah ada berkat deh. Nanti Rebo lagi, atau diselingnya 3 hari sekali gitu. Siapa yang mau berkat Tuhan itu diselang-seling seperti itu, saudara? Atau saudara mau berkat Tuhan setiap hari, setiap saat? Amin. Haleluya. Berarti kita harus menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, saudara. Kalau saudara setiap hari melakukan, menerima firman Tuhan, saya percaya dari hari ke hari, setiap hari, ada selalu berkat Tuhan, ada aja, ya, ada aja apanya, berkatnya, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pasti selalu ada di dalam hidup kita. Ya, surat Ibrani ini juga mengajarkan kepada kita teruskan, kita bisa belajar dari surat Ibrani ini ada 3 penyebab mengapa seseorang suka menunda-nunda melakukan firman Tuhan. Yang pertama, tegar hati. Dikatakan di dalam ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, tegar hati ini artinya tidak mau melepaskan dosa. Punya dosa di kehidupan lamanya. Dan dosa ini biasanya menjadi zona nyaman dalam hidup kita. Benar enggak? Kalau enggak, kita maunya cepat-cepat
lepasin dosa. Kenapa kita susah sekali melepaskan dosa? Karena dosa kebanyakan menjadi zona nyaman. Kita udah nyaman sekali. Apalagi dosa ini udah bertahun-tahun kita lakukan. Kita kalau nggak ngelakukan itu kayak orang bingung. Saya biasa melakukan seperti ini. Jadi kayak orang terikat, saudara. Zona nyaman. Sehingga kita tidak mau melepaskan dosa ini. Sudah terima Tuhan, sudah mengalami jamahan Roh Kudus, sudah nangis-nangis, sudah sampai liurnya ingusnya keluar, nangis-nangis. Tetapi ketika selesai, dia tegar hati, tidak mau melepaskan dosa. Bahkan kadang-kadang orang seperti ini, Tuhan itu diajak kompromi, saudara. Dia bilang dosa yang lain saya tinggalkan Tuhan. Tapi yang ini nih, saya sayang Tuhan sama dosa ini. Karena dengan melakukan ini rasanya dagingnya itu enak, saudara. Seringkali kita seperti itu. Dan kita mengajak kompromi pada Tuhan. Tuhan cuma satu aja, Tuhan tetap berkati saya ya. Tuhan tetap ya selamatkan saya ya. Satu ini Tuhan. Saudara, apapun perintah Tuhan tidak bisa dikompromikan. Amin. Ayo kita ucapkan semuanya. Apapun perintah Tuhan tidak bisa dikompromikan. 1, 2, 3. Nih, saudara lemes banget nih ya. Ayo saudara-saudara sama saya belum sarapan kan? Ya. Tapi suaranya yang kenceng saudara. Ya. 1, 2, 3. Apapun. Amin ya. Kita perhatikan, Lot harus segera berangkat. Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Orang buta itu dikatakan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Tidak bisa ditawar saudara. Tuhan jangan di kolam Siloam dong. Di sini nih ada sumur deket lagi. Saya basuh di sini ya Tuhan ya. Gak bisa saudara. Kalau saudara dan saya mau mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, maka kita harus menjalankan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Naaman juga tidak bisa menawar. Mandinya 3 kali aja dong Tuhan. Saya kayak orang bego nyemplung 7 kali. Saya malu. 3 kali aja Tuhan cukup. Gak bisa saudara. Firman Tuhan tidak bisa ditawar. Ya, lakukan firman Tuhan atau tidak sama sekali. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, kenapa orang suka menunda-nunda? Karena dia tegar hati. Yang kedua ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Mengapa seringkali orang menunda? Karena orang tidak teguh beriman. Jadi ketika Naaman ini berangkat dari Aram menuju ke Israel, ke rumah Elisa, ia penuh dengan iman saudara. Yakin betul kalau Elisa pasti bisa menolong dia. Yakin betul Pak, kalau Elisa bisa menyembuhkan dia. Kalau tidak buat apa seorang panglima besar seperti dia datang jauh-jauh ke negeri asing untuk menemui Elisa. Dan Elisa ini orang biasa saudara. Dia bukan seorang raja, dia bukan seorang panglima. Tetapi ketika Naaman mendapatkan firman Tuhan dari Elisa, dan dikatakan Elisa tidak mau keluar menyambut dia, tiba-tiba ia menjadi tidak beriman. Imannya menjadi turun derajatnya saudara. Loh kok bisa saudara? Bisa saudara. Ya, kita sering kali lihat ya, orang lagi mungkin dapat berkat yang luar biasa, imannya bangkit menggebu-gebu bersaksi. Loh kok sebulan kemudian maknya hilang seperti itu. Bisa saudara. Jadi beriman itu sesuatu hal yang baik. Tetapi kita harus ingat bahwa iman kita itu bisa turun kursnya. Bukan cuma dolar yang turun, naik turun kursnya saudara. Tetapi iman kita bisa turun. Kalau kita mengizinkan kuasa iblis tadi mempengaruhi pikiran kita dan dikatakan membuat kita tidak teguh beriman.
Karena itu dikatakan di sini ayat 14, karena kita telah memperoleh bagian dalam Kristus. Apa artinya ini? Artinya kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Asal saja di sini berarti satu syarat, saudara. Asal saja kita teguh beriman. Kalau kita tidak teguh beriman, kita pasti menunda. Bahkan kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah kita terima, tapi kita tunda untuk mengerjakannya. Atau bahkan kita tidak mau mengerjakannya. Karena apa? Karena kita tidak teguh beriman. Hal yang ketiga di dalam ayat 15, dikatakan tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mengapa seringkali orang menunda untuk mengerjakan firman Tuhan? Yang ketiga, karena orang keras hati. Mengeraskan hati karena apa, saudara? Karena banyak perasaan-perasaan negatif yang mempengaruhi pikirannya. Macam-macam, saudara. Perasaan negatif itu bisa karena ada kepahitan di masa lalu yang tidak diselesaikan, tidak dibuang. Ada kemarahan terhadap seseorang yang belum diselesaikan, belum reda. Kita masih belum bisa mengampuni. Padahal kita tahu firman Tuhan mengajar kita, ampuni musuhmu. Kita harus mengampuni. Tapi kita tunda terus karena apa? Masih marah. Kok enak? Seperti itu, biasanya seperti itu. Enggak, nanti saya enggak bisa mengampuni sekarang. Kita tunda. Dan kemarahan ini, saudara, kita harus hati-hati. Ini akan membuat kita keras hati, mengeraskan hati kita. Ketika kita tidak mau mengampuni seseorang, maka kita akan memiliki keras hati yang merugikan kita sendiri. Orang itu mungkin tidak kena apa-apa, tetapi kita sendiri yang rugi. Karena apa? Karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita tahu kalau kita melakukan perintah Tuhan, ada berkat, ada pertolongan, ada mujizat dalam hidup kita. Tapi ketika kita menunda, kita tidak mau melakukan firman Tuhan, tertundalah setiap berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Perasaan negatif yang lain seperti yang dialami oleh Naaman, sombong, tinggi hati. Merasa diri mampu, merasa diri hebat, merasa diri dia orang yang pembesar, saudara. Naaman ini panglima. Dia berpikir, masa saya harus berendam di sungai Yordan yang kotor? Lebih baik di sungai Damsyik yang lebih bersih. Mungkin dia berpikir jangan-jangan Elisa ini mau mempermainkan saya, melecehkan saya di hadapan bawahan-bawahan saya. Naaman tidak mau karena dia merasa dia hebat. Dia orang berpangkat, masa melakukan hal-hal yang konyol seperti itu, saudara. Ya, manusia itu seringkali menunda karena perasaan-perasaan negatif yang menguasai pikirannya, sehingga dia mengeraskan hati tidak mau melakukan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudara, kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 57 dan 60. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Saudara, banyak orang beriman, tapi sedikit yang mau bertindak. Banyak orang beriman, tapi sedikit yang beraksi. Karena apa? Karena seringkali kita hanya mengharapkan Tuhan yang melakukan semuanya untuk kita. Kita terima beres. Tetapi hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa Tuhan mau kita ikut terlibat di dalam melakukan bagian kita. Amin. Dan ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup kita, ketika Tuhan menegur, menyatakan kesalahan kita, jangan kita menunda-nunda untuk melakukannya. Seperti penulis Mazmur ini berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau ditanya, saudara, kapankah waktu terbaik untuk meninggalkan setiap dosa-dosa kita? Jawabnya, hari ini, saat ini.
Kapan waktu terbaik untuk kita bisa mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita? Jawabnya hari ini, saat ini saudara. Kapan waktu terbaik untuk kita bersyukur kepada Tuhan? Hari ini, saat ini. Kapan waktu terbaik untuk kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain? Mengasihi keluarga kita. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita. Mengasihi orang tua kita. Jangan tunda saudara, jawabnya hari ini, saat ini. Saat inilah yang terbaik. Jangan kita menunda-nunda lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Biar kebenaran firman Tuhan ini dimeteraikan dalam setiap hati kita. Jangan kita mendengar untuk melupakan. Kita mendengar untuk melakukan saudara. Naikkan pujian waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Kita tidak tahu kehidupan kita. Karena Tuhan yang memegang setiap masa depan kita. Oleh karena itu dia tahu waktu yang terbaik. Engkau saat ini, aku tegur engkau saat ini menerima firman Tuhan. Lakukan, bersegera. Jangan berlambat-lambat. Jangan menunda-nunda. Kalau Tuhan mau engkau lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi. Lakukan saat ini, hari ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Mari angkat tangan kita, datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan, seringkali kami menunda untuk melakukan firman-Mu. Seringkali kami menunda untuk bertobat ya Bapa. Engkau ampuni kami Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan dengan lembut sekali lagi, lewati cobaan. Pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, Engkau ubahkan kami Yesus. Haleluya. Kami hancurkan setiap kekerasan hati, kami hancurkan setiap ketegaran hati. Kami hancurkan setiap siasat iblis dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami Tuhan, untuk kami bebas melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat, pertolongan, mujizat yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ampuni kami, seringkali kami menunda
apa yang harus kami lakukan. Kami menunda apa yang menjadi bagian yang harus kami lakukan dalam perintah-Mu. Mari Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang percaya yang tergerak dan bergerak untuk melakukan firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan taat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini, maupun mereka yang beribadah di rumah. Biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan terus menyertai, memampukan setiap kami untuk kami melewati khususnya masa-masa pandemi ini Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kalau kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami bekerja bersama-Mu, kami melakukan segala sesuatu bersama-Mu, tidak ada yang mustahil, tidak ada hal-hal lain kecelakaan yang akan membuat hidup kami susah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus boleh melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya undang kita untuk sama-sama satu hati lagi di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah taburkan di setiap hati kami. Bersungguh Tuhan, apa yang sudah ditaburkan itu tidak akan kembali Tuhan dengan sia-sia ya Tuhan. Biar kami boleh sama-sama praktekkan itu Tuhan, sama-sama lakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Bapak kami akan memberikan persembahan syukur kami. Bersungguh Tuhan, seberapapun yang kami berikan, kami bisa berikan dengan sukacita. Dan biar sungguh Tuhan, persembahan kami Tuhan kami boleh berikan kepadamu Tuhan, dan boleh dipakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Minggu depan kita akan kembali beribadah secara online maupun offline di tempat ini. Biar sama-sama kita boleh ibadah dengan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Bersama-sama kita boleh pakai masker, boleh sering cuci tangan dan lain sebagainya. Biar sama-sama kita jaga kesehatan kita sama-sama, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Yang bertugas dipersilahkan.
tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Kami tahu itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, karena pemeliharaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di dalam pujian. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau bagikan bagi setiap kami. Bapa, kami tahu Tuhan, bentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami mau dibentuk lebih lagi dalam Engkau ya Bapa, sehingga berkat itu terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang sudah memberikan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati terus pelayanannya Tuhan, berkati kehidupannya, bahkan dimanapun hamba-Mu berada juga Tuhan Kau berkati ya Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan, jaga dan lindungi dia Tuhan, jauhkan dia Tuhan dari segala virus-virus yang ada di luar sana Tuhan. Biarlah perlindungan kasih Allah sempurna terus dalam hidupnya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doanya, dan kami serahkan pengembalaannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang melayani Engkau siang hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan, kami melayani Allah yang layak kami layani. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, bahkan setiap hidup kami mau nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang datang siang hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan masalah kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami bersandar kepada Engkau, batu karang yang teguh yang tidak akan pernah tergoyahkan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya kami boleh pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa dan kesukaan bagi Engkau ya Tuhan. Bapa, apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kalau kami saat ini dalam keadaan keletihan, kelemahan tubuh Tuhan, kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Itu iman percaya kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan bagi persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati mereka yang mengelolanya ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Bapa, Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Bapa. Jauhkan bangsa kami dari segala virus-virus penyakit Tuhan. Pulihkan keberadaan bangsa kami, baik perekonomian Tuhan, baik politik yang ada Tuhan. Berikan ya Tuhan pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Pulihkan terus ya Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini Tuhan mereka boleh beribadah online Tuhan. Tapi kami tahu berkat itu sama bagi mereka Tuhan. Mereka akan diberkati di dalam peribadahan mereka, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami juga rindu menerima berkat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Aminkan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menuntun setiap hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
hari Minggu. Shalom.